Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasuki episode 84, yaitu model pendekatan dan pendekatan memperoleh pengetahuan dalam studi Islam. Khairuddin Nasution menyatakan bahwa studi Islam melalui pendekatan integratif, interkonektif, belum menemukan bentuknya yang baku. Meskipun tawaran ini telah lama dipublikasikan dengan segala varian dan bentuknya. Namun usaha pengembangan teori ini perlu dilakukan secara serius berkelanjutan dan saling mendukung, bukan mencari kekurangan-kekurangannya. Pada bagian lain, Locke menyatakan bahwa Al-Quran merupakan paradigma utama dalam arti Al-Quran menghendaki kita bekerja dengan beberapa model seperti kita mencoba mengeksplorasi realitas-realitas yang ada. Selanjutnya Pak Minhaji menyatakan bahwa model-model pendekatan sejarah versi Barat dapat dimanfaatkan untuk mengkaji Islam pada umumnya. Namun jangan sampai melalaikan model-model kajian sejarah warisan Islam, seperti model kajian sejarah Ibnu Khaldun. Kombinasi kedua model pendekatan sejarah versi Barat dan versi Timur itu justru akan memperkaya wawasan kesejarahan Islam. Meskipun model-model Barat dianggap sebagai model yang lebih efektif, kita tidak patut memang kalau kita meninggalkan model-model kajian sejarah warisan Islam. Karena bagaimanapun itu merupakan khazanah yang kita miliki, terlepas ada kekurangan-kekurangan dalam ukuran sekarang, tetapi pada zaman dulu bisa saja sangat efektif. Tinggal tugas kita sekarang ini bagaimana bisa melahirkan satu bentuk model kajian sejarah yang jauh lebih efektif daripada yang dihasilkan oleh pendahulu-pendahulu kita zaman dahulu. Apalagi sejarah yang ditampilkan di hadapan para pelajar, para mahasiswa, itu cenderung hanya sejarah politik yang menjenuhkan dan menimbulkan emosi sehingga terjadi pemihakan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sehingga perlu dibedah dari sisi materinya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih kondusif, pendekatan-pendekatan yang bisa mentransformasikan sehingga timbul inspirasi-inspirasi baru di dalam mempelajari, mendalami, menguasai, dan mensosialisasikan informasi-informasi kesejarahan Islam. Selanjutnya Richard C. Martin menyatakan bahwa kritik konstruktif terhadap pendekatan-pendekatan lama telah diterima dalam studi Islam dan usaha mengimplementasikan metode dan teori disiplin lain pada data keagamaan Islam untuk melayani kebutuhan perubahan dan perbaikan studi Islam sebagai agama juga tampak semakin menguat. Jadi ada usaha-usaha real yang dilakukan oleh para ilmuwan Islam, para pelajar, para mahasiswa untuk melakukan improvisasi, untuk melakukan pengembangan-pengembangan terhadap metode maupun pendekatan di dalam melakukan kajian terhadap materi keislaman dalam bingkai studi Islam itu sendiri. Karena ini sesungguhnya merupakan satu keharusan bagi mereka mengingat bahwa
di dalam dinamika keilmuan tidak diperkenankan adanya kemandekan-kemandekan. Ketika materi ilmu misalnya atau metode yang kita gunakan di dalam mendekati, di dalam mengkaji keilmuan itu mandek terus-menerus, maka ini akan terdiskualifikasi sebagai satu bangunan ilmu. Sehingga mau tidak mau ilmu apapun dalam kawasan kajian akademik harus mengalami dinamika, perkembangan, pertumbuhan, bahkan kalau bisa kemajuan-kemajuan yang sangat berarti. Pak M. Amin Syukur mengatakan bahwa pendekatan dan metode untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai syarak terhadap perbuatan manusia menggunakan kaidah-kaidah yang disebut usul fikih. Sebagaimana dalam forum sebelumnya bahwa usul fikih, ilmu ini merupakan epistemologi hukum Islam. Dan di dalam ilmu-ilmu keislaman tradisional, ilmu usul fikih merupakan ilmu yang paling kaya pendekatan epistemologis. Belum ada satupun bidang keilmuan di dalam Islam yang kekayaan pendekatan epistemologisnya menyamai kekayaan yang dimiliki oleh usul fikih. Sehingga kalau bisa usul fikih itu di samping harus dikembangkan terus, juga usul fikih itu memberikan inspirasi bagi pengembangan-pengembangan metode atau pendekatan epistemologis dalam mengkaji masing-masing bidang keilmuan. Selanjutnya Ahmad Taufik et al. Menyatakan bahwa para pembaru Islam berusaha menggiring umat Islam membangun nuansa wawasan yang lebih baru dan makin luas, sehingga memiliki alternatif yang pasti dalam mengkaji nilai keislaman secara mendalam, sekaligus kontekstual. Dengan demikian kehadiran Islam akan dirasakan secara intens, betul-betul merekat dan memberi muatan positif bagi akar kepentingan manusia dan umat Islam. Ini merupakan dorongan bagi para ilmuwan Islam, terutama untuk memiliki kemauan keras, memiliki kemampuan, dan kesanggupan melakukan upaya-upaya pengembangan studi Islam itu sendiri, sehingga banyak dihasilkan upaya-upaya pembaruan, banyak dihasilkan pemikiran-pemikiran baru, gerakan-gerakan baru, tindakan-tindakan baru yang semuanya masuk dalam kategori positif demi menghadirkan sebuah peradaban Islam yang berkemajuan. Selanjutnya Mohyar Fanani menyatakan berdasarkan prinsip kebebasan metodis, sosiologi pengetahuan dapat dimanfaatkan untuk pengayaan metode penelitian ilmu usul fikih. Ilmu ini sudah sepatutnya dilihat dengan berbagai cara yang dia sebut dengan apa saja boleh, asalkan semua cara itu dilakukan dengan bertanggung jawab dan dapat memperluas perspektif para pengkaji. Hanya dengan cara memperbanyak perspektif inilah akan terwujud ilmu usul fikih yang dinamis dan relevan dengan problematika hukum kontemporer. Hanya saja kalau menurut penilaian saya, saran ini sangat normatif dan tidak terbangun melalui metodologi yang kokoh. Sehingga apa saja boleh belum merupakan suatu strategi yang real yang bisa diandalkan di dalam mengembangkan usul fikih itu sendiri sebagai satu bagian dari ilmu keislaman murni. Bahkan dari sisi epistemologis sesungguhnya kandungan usul fikih yang paling kaya,
pendekatan-pendekatan maupun metode epistemologis dibanding dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Meskipun sebagai satu eksistensi keilmuan tetap harus dicermati, ditelaah, dikritisi, dan kemudian dikembangkan. Sebagaimana amanat yang menjadi tanggung jawab para ilmuwan dan intelektual muslim. Selanjutnya Pak M. Amin Abdullah menyatakan bahwa pemikiran pokok Al-Ghazali sebenarnya telah terakomodir dalam filsafat ilmu yang menggarisbawahi bahwa semua penemuan manusia tidak final atau alterable, yakni dapat diubah-ubah sesuai dengan tingkatan akumulasi pengetahuan manusia. Kemudian Hasan Turabi menyatakan bahwa dalam metodologi fikih, para ahli fikih terdahulu tidak senang mempersoalkan masalah-masalah yang belum terjadi. Mereka baru mengeluarkan fatwa jika sebuah kasus sudah benar-benar terjadi dan kemaslahatan serta kemandorotannya sudah jelas. Saya kira itu tidak sepenuhnya benar, karena para ahli fikih dahulu, mereka juga memiliki namanya fikih iftiradhi atau fikih pengandaian. Misalnya Imam Syafi'i itu hidup pada, kalau nggak salah, awal abad 2 Hijriah. Itu memiliki atau menetapkan keputusan yang merupakan fikih pengandaian, yaitu apabila sperma laki-laki dimasukkan dalam rahim wanita bukan istrinya, maka hukumnya haram. Ternyata itu baru terjawab, baru teraktualisasikan pada abad 14 Hijriah kemarin. Jadi berarti dibutuhkan selang waktu 12 abad untuk mengetahui kebenaran pandangan Imam Syafi'i itu, karena proses memasukkan sperma ke dalam rahim wanita lain bukan istrinya termasuk salah satu bentuk bayi tabung dari sekian macam bayi tabung. Dan itu baru diketahui pada abad 14 Hijriah atau abad 20 Masehi kemarin ini. Itu adalah satu fikih, keputusan fikih yang spektakuler. Dan fikih pengandaian bukan hanya dijalankan oleh Imam Syafi'i saja, tetapi juga beberapa imam lain terlihat memiliki fikih pengandaian. Meskipun ada juga seorang ulama pengarang kitab fikih yang fikih pengandaiannya itu sangat melantur sehingga tidak terbuktikan. Selanjutnya Hasan Turabi mengatakan bahwa salah satu hambatan adalah anggapan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sudah cukup bagi kita. Anggapan seperti ini sebenarnya hanya ilusi saja. Sebab kita masih membutuhkan ijtihad para ulama dan ahli fikih untuk melahirkan fikih baru guna menghadapi realitas modern. Namun berbeda saya kira kalau yang dimaksudkan bahwa kecukupan Al-Quran dan Sunnah Nabi itu adalah kecukupan yang bersifat global. Sementara kecukupan yang bersifat rinci memang menjadi tugas dari para mujtahid untuk melakukan kegiatan-kegiatan ijtihad sehingga menghasilkan keputusan baru, ketetapan baru, fatwa baru yang digunakan untuk memberikan pemecahan terhadap problema yang dialami oleh umat Islam pada setiap zamannya. Masih menurut Hasan Turabi, bahwa dewasa ini kebutuhan terhadap metodologi usul fikih yang dapat dijadikan landasan kebangkitan Islam sudah sangat mendesak. Selain itu, persoalannya adalah bahwa kondisi ilmu usul fikih tradisional yang kita jadikan sebagai petunjuk sudah tidak relevan lagi dalam memenuhi kebutuhan modern. Sebab ia disusun dalam kondisi historis dan dipengaruhi oleh watak problematika fikih yang menjadi pembahasan fikih waktu itu.
Pada akhirnya Hasan Turabi menuturkan bahwa setiap kali zaman mengalami pembaruan dengan situasi dan realitas yang berbeda, maka pemahaman dan ijtihad haruslah diperbarui, sehingga ilmu pun berkembang karena adanya input baru. Nah, apalagi ijtihad itu sesungguhnya merupakan mesin peradaban Islam. Karena itu bangunan sebuah ilmu harus terus-menerus diijtihadi. Ilmu apapun. Supaya memenuhi syarat sebagai ilmu yang mengalami dinamika dan dinamika secara terus-menerus. Ilmu tidak pernah mandek pada satu tempat tertentu, pada satu tahapan tertentu. Karena ilmu itu sendiri menuntut untuk dikembangkan, ditumbuhkan, dilakukan perubahan-perubahan positif, dilakukan improvisasi, dilakukan inovasi, dan lain sebagainya. Sehingga masa demi masa itu akan diiringi, disertai oleh perkembangan demi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang boleh jadi perkembangan masa lalu bisa jadi berlawanan dengan perkembangan sekarang ini. Itu suatu hal yang sangat wajar terjadi karena adanya upaya-upaya untuk terus melakukan upaya-upaya pembaruan, upaya-upaya pengembangan, upaya-upaya inovasi, dan lain sebagainya. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.